Jadi Wan, ini Dokter Iswan, ini Irwan, nih Iswan, ini Dokter Iswan. Ini bukan dokter. Iya, Dokter Iswan ini temannya Om Edi. Hari ini kesini, tapi pas banget nggak ketemu Om Edi. Nah itu, beliaunya ini sengaja emang ketemu saya, ketemu sama saya, ingin tanya-tanya tentang konsep Karnus. Bagaimana caranya hidup sehat. Nah, orangnya malah nggak ada nih. Gimana nih? Tuh nggak Karnus tuh nggak Karnus? Karnus tuh nggak? Tahu. Pernah nonton Avengers nggak? Lawannya Avenger, Karnus. Itu Thanos. Oh, Thanos ya. Belum tahu ya. Oh iya nanti Karnus. Tapi tunggu dulu dok. Ada satu lagi soalnya nih, Dita, keponakan Om Edi juga. Cuma tadi lagi ngapain Dita? Oh, ngasih makan keponakannya dulu. Jadi panggilan, panggil aja. Dit, Dita. Iya, tunggu bentar. Aduh. Sini nih. Ada tamu. Aduh, maaf banget ya, dok. Soalnya tadi nih aku harus ngasih makan ponakan aku. Jadi favoritnya dia itu setiap hari makan telur dadar. Tiap hari makan telur Tiap dadar? hari, dia tuh sama sekali nggak mau makan sayur. Jadi ya ini nih favoritnya. Kalau itu buat dokter dulu aja. Dokter mau? Jangan buat saya. Ini kita bahas ini, makan telur dadar tiap hari. Iya. Ini jangan-jangan nggak malah bikin sehat, malah tambah bikin sakit nih untuk anak-anak. Yang bener dok. Loh, gimana nih? Coba ini nih, saya lihat tuh, kok ada pH-nya nih. Nah ini dia dok, Kenapa jadi ini gimana? meskipun karena aku berpikirnya, meskipun si ponakan aku itu nggak suka makan sayur, jadi aku kasihnya tuh airnya yang alkali gitu. Sehat kan dok? Ini kita bahas ini ya, kalian ini tadi saya kepingin menjelaskan tentang bagaimana sih hidup sehat itu. Nah ini termasuk ini nih, yang menurut masyarakat ini sehat ya, menyehatkan, tapi apakah benar begitu? Oke. Mau nggak? Mau dong. Mau dong. Mau dong. Demen juga sama telur dadar nih. Telur dadar. Favorit semua umat kayaknya ya telur dadar. Apalagi kalau telur dadarnya kalau tebal dok. Tapi kalau ada cabai-cabainya. Jadi gimana nih dok? Ini aku tambahin aja kali ya. Saya dulu juga gitu. Sebelum saya tahu. Nah, makanya untuk sehat itu butuh ilmu. Wah kalau gitu saya cabut dulu ya, biar saya nggak tahu dulu. Boleh nggak sih? Jangan dong, justru buat sehat. Ya udah kalau gitu aku simpen ini dulu. Tungguin ya dok, tungguin. Wah, itu ternyata saya baru tahu tuh dok. Itu masalah telur dadar ini. Ya, tapi sebelum kita ngobrol tentang bagaimana pola hidup sehat dan konsep Karnus, tentu tak kenal maka tak sayang. Iya. Saya kira tak kenal maka tak kuyang. Jadi saya ingin menjelaskan tentang definisi dari konsep Karnus itu apa. Ya, konsep Karnus sendiri sebenarnya adalah suatu konsep, ya, suatu cara, suatu metode, ya, suatu metodologi dasar untuk mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh kita kepada ya kondisi sesuai algoritma dari sang pencipta. Saya kira sesuai algoritma YouTube. Algoritma yang pencipta itu maksudnya sesuai dengan aturan yang sudah disematkan oleh sang pencipta pada tubuh kita. Ya, maksudnya adalah kondisi fisiologis, kondisi normal kita, kondisi normal tubuh kita, bebas dari segala hal yang sifatnya manipulatif. Manipulatif itu bisa mungkin dari, misalnya sekarang ini kalau sehat ini kan ya, bagaimana kita kepingin sehat, pasti biasanya entah itu obat-obatan, ya, suplementasi, ataupun konsep-konsep kesehatan yang tidak sesuai dengan algoritma sang pencipta, yang sifatnya manipulatif. Nah, konsep Karnus ini kita bahasanya mulai dari cara kerja, bagian terkecil tubuh kita yaitu sel, ya, mulai dari sel, kemudian cara kerja tubuh kita dan hubungannya dengan alam semesta. Jadi manusia itu nggak bisa dilepaskan dengan alam semesta, karena coba kita bernafas tiap hari, ya, kemudian matahari, itu ternyata manfaatnya juga banyak ya. Banyak sekali. Kita makan juga banyak sumber-sumber ya, misalnya sumber-sumber misalnya asam amino esensial yang dari luar yang nggak bisa dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, itu dari luar. Nah, bagaimana itu? Nah, mari kita bahas tentang konsep Karnus ya. Wah, mendorong. Ya. Benar-benar. Menarik. Menarik, gua mendorong ya. Ini adalah sebenarnya bagaimana cara kita untuk bisa tetap sehat. Kan semuanya itu muaranya kan sehat, ya kan? Betul. Sehat, bagaimana untuk sehat? Sebenarnya sehat itu
apa sih gitu? Apa sih, Kalau Dok? menurutnya sehat itu apa? Apa? Saya tahu banget nih. Sehat. Sehat itu adalah nggak sakit. Nah, itu sama seperti saya dulu. Sehat itu nggak sakit. Nggak sakit. Ya, orang yang nggak sakit itu ternyata Belum tentu sehat. ternyata untuk sehat itu adalah asalkan sel-sel di tubuh kita itu mendapatkan nutrisinya secara cukup, maka kita akan sehat. Ya, sehat adalah suatu kondisi di mana semua sel-sel tubuh kita, sel tubuh kita itu jumlahnya berapa? 25. Kurang lebih 60 sampai 100 triliun. Percaya nggak? Wah, bisa bayar Nah, utang. Percaya nggak? Percaya. Kalau nggak percaya, silakan gitu. Nah, Nah, bentar ya, capek. saya hitung dulu bentar ya. Banyak ya. 100 triliun. 60 sampai 100 triliun. 100 triliun itu Ya. Saya percaya aja, Dok, daripada ngitung lagi. Iya. PR banget ya. Gimana cara ngatur sehat asalkan sel-sel kita ternutrisi dengan baik. Nutrisi itu maksudnya apa? Makanannya sel. Ya. Makanannya sel itu apakah sama seperti makanannya kita? Ya. Kita makan nasi goreng, gulai, soto Betawi, apalagi Rendang. gado, apalagi. Ya semua makanan itu apakah itu makanannya sel? Itu baru calon makanannya sel. Calon. Harus bisa dirubah menjadi nutrisi sel. Nah, siapa yang merubah itu? Siapa, Dok? Siapa yang merubah itu? Siapa? Yang merubah Siapa coba? adalah nih, apa ini? Kantong. Kantong. Ini ada lambung kita. Lambung. Jadi lambung ini bukan aksesoris. Dia adalah organ tubuh kita yang sebenarnya vital sekali. Yang paling penting ya. Dokter jelasinnya saya udah oke, Mas. Lambung bukan aksesoris. Iya, Dok, dia tahu, Dok, aksesoris, Dok. Lambung ini adalah organ tubuh kita yang vital sekali. Vital sekali. Karena apa? Dia menjadi penghubung ya antara sel tubuh kita dengan dunia luar. Berarti kalau main lambung, kayak main bola. Karena main bola kan umpan lambung. Bukan lambung. Umpan lambung. Iya, itu hubungannya luar tadi itu suka keluar juga sama lambung. Keluar. Jadi ada hal-hal yang memang harus diperhatikan ya dalam bagaimana kita bisa menutrisi sel itu. Yang pertama, fungsi lambung harus normal. Yang kedua, makanannya harus berkualitas dong. Makanannya harus berkualitas. Makanan berkualitas, lambungnya tidak normal, ya tidak bisa. Ini diubah menjadi nutrisi sel. Ya. Tapi kalau misalnya lambungnya bagus, tapi makanannya nggak berkualitas juga. Nggak bisa juga ya. Bahannya dari mana dong? Ya kan? Misalnya Anda nih, ya kepingin sakti ya, makannya tiap hari nasi putih sama kerupuk sama garam misalnya. Itu kayak nggak sakti dong, darah tinggi saja. Ya, ini nggak gitu ya, makanannya harus berkualitas. Maksudnya berkualitas yang bagaimana? Berkualitas itu dalam artian dia mengandung semua makro dan mikronutrien yang diperlukan oleh tubuh kita. Ya, dalam jumlahnya yang cukup, komposisinya tentunya seimbang. Ya, jadi mengandung itu yang namanya ada sumber karbohidrat, ada sumber protein, ya, ada sayurnya juga, ya, sumber vitamin, mineral dan sebagainya harus ada di situ. Ya semuanya. Jangan kemudian, aduh nggak mau makan nasi deh. Gitu. Sumber glukosanya dari karbohidrat dari mana? Instan. Gitu. Jadi itu yang harus dipenuhi dulu ya. Makanan yang berkualitas, lambung harus yang baik. Ya. Jadi misalnya tadi itu ya, makanya saya kenapa tadi tanya minumnya tadi kok Air alkali. air alkali itu sehat enggak sih? Gitu, maksudnya gitu. Menurut Itu salah satu hal yang bisa mempengaruhi kualitas ya daripada kerja lambung. air tadi itu? Iya Kan benar. air kok bisa. Betul. Nah ini ya, bagaimana caranya kita supaya memiliki lambung yang normal, lambung yang sehat. Ya, ya gini. Kebanyakan kita nih, kalau misalnya mengalami gangguan lambung, apa yang dilakukan? Minum obat. Minum Gangguan obat. lambung, megang perut. Aduh sakit. Minum obat lambung. Obat. Obat lambung ya. Iya, Sebenarnya obat-obat lambung itulah obat-obatan yang sebenarnya dikonsumsi untuk mengatasi kedaruratan saja. Untuk jangka panjang berarti ya. Ya. Kenapa? Obat-obatan lambung itu sifatnya dia menetralkan asam lambung.
Misalnya nih, kalau misalnya nih ada sakit nih, ada luka di sini. Luka. Kalau kena jeruk, gimana rasanya? Perih. Perih, Dok. Nah, supaya ini kena jeruk nggak perih, maka jeruknya dijadikan apa? Jadikan air. Kalau kena air, perih nggak? Nggak terlalu perih. Sama prinsipnya seperti itu. Bagaimana supaya lambung itu kalau misalnya ada luka di situ, dia nggak terasa perih. Karena apa? Lambung itu sebenarnya apa? Isinya apa? Lambung itu? Gas. Isinya adalah asam lambung. Asam lambung. Coba asam lambung itu keasamannya berapa? Berapa coba? Sangat asam lambung. Sangat asam sekali. Sangat asam. 12. Keasamannya atau pH-nya itu rendah sekali, 1 sampai 3. Wah, lebih. Dok, bisa nggak dok ya? Lebih. Nggak, sudah dok, ini kesepakatan. Bisa nggak dokter nggak usah nanya-nanya, langsung aja jelasin. Habis kita belum jawab, udah jawab lagi dok ya. Bingung ya. Saya jadi kelihatan kalah pinter sama dokter gitu. Sampai 3, bayangkan itu kalau besi dimasukkan situ hancur. Lebur. Iya kan? Berkarat langsung ya. Karena itu adalah kondisi asli, kondisi fisiologis, kondisi normalnya. Lambung ada pada keasaman pH 1 sampai 3. Pada pH 1 sampai 3, maka lambung berfungsi normal sebenarnya. Ya. Tapi kalau kita itu dimasukin obat-obatan dan sebagainya, ya, terus minum. Itu, ya. Apa ya kalau alkali. Maka dia bisa mengganggu normalnya asam lambung itu. Keasamannya dia bisa naik. Jadi berapa tuh? 12 tadi kata lu. Jadi kurang lebih dia akan netral, kurang lebih 5 sampai 6. Berarti kalau pH maksimal 3 normal, kalau pH di atas 3, pH lambungnya belok berarti ya? Nah, lambungnya nggak normal. Nggak normal. Masalahnya gini, lambung itu hanya bisa berfungsi baik, berfungsi prima apabila kondisinya normal. pH lambung, asam lambungnya normal. Tadi pH-nya 1 sampai 3. Contohnya adalah kalau kita itu makan daging, makan ayam, makan telur, ya, makan tahu, tempe, ikan, itu adalah makanan apa? Sumber apa? Sumber protein. Sumber protein. Nah, protein itu adalah sumbernya. Dia kalau masuk ke tubuh kita harus dirubah menjadi asam amino. Untuk perubahan ya protein menjadi asam amino dibutuhkan asam lambung pada kondisi pH 1 sampai 3. Kalau dia naik, maka kalau kita makan daging, makan ayam, makan telur, makan ikan, makan tahu tempe, nggak akan bisa jadi asam amino. Oh, berarti solusinya untuk makan daging, ikan, tempe, tahu jangan dibarengin ya? Kalau dibarengin langsung tinggi gitu pH-nya? Bukan. Oh, enggak. Itu memang lu aja kanker kantong kering lo. Ini biar saya jelasin dok, biar dokter yang sabar dok teman saya. Sabar ya dok ya. Jadi misalnya nih, lu mau makan padang tuh, ya kan banyak kan dihidangin tuh, ada ayam, ada daging atau dendeng macam-macam itu, lu cobain satu-satu aja, jangan barengan semua. Oh gitu. Gitu. Tapi begitu makanya. Iya. Jadi untuk agar lambung kita itu fungsinya prima, maka biarkan dia dalam kondisi normalnya. Jangan di otak-atik dia. Obat-obatan lambung tadi terkadang memang dibutuhkan, apalagi bagi orang yang misalnya gangguan lambung yang akut itu, waduh itu bisa jungkir balik gitu. Iya, betul, mau melek ya nggak bisa, mau tidur nggak bisa, sakitnya bisa sampai punggung, ya nggak bisa ngapa-ngapain, kualitas hidupnya turun. Nah dibantu. Tapi itu bukan untuk pengobatan jangka panjang. Jadi solusinya gimana dok? Nah, saya betul di 2016 dok, saya kena penyakit yang bahasanya Inggris sih keren banget, GERD. Nah, dan itu kata dokter di diagnosa tuh tukak lambung saya tuh, katanya ada codet-codet. Codet-codet. Nah, itu efek asamnya lebih atau gimana? Nah, ini ya. Kalau kondisi seperti ini adalah salah satu gangguan dari masalah lambung. Ya, yang saya ingatkan adalah mereka ya yang mengalami gangguan asam lambung atau misalnya pemirsa ya istilahnya itu yang mengalami gangguan asam lambung ya. Jangan sampai mengatasi asam lambung itu sebenarnya kalah sama pegadaian. Iya. Oh, berarti kayak asam lambung. Pegadaian kan mengatasi masalah tanpa masalah. Jangan sampai Anda itu mengatasi masalah lambung dengan cara gadain mas. Gadain lambung lo. Gitu. Karena apa? Karena Anda salah dalam menangani masalah lambung. Pantas. Karena apa? Dengan salah menangani asam lambung maka akan melahirkan penderitaan yang berkepanjangan di kemudian hari. Itu bener banget pas saya kena GERD itu parahnya tuh pas 2 minggu sebelum lebaran bangunnya susah dok. Iya. Mau jalan susah, mau dari tidur bangun aja emang sakit banget ya. Bukan sakit lagi, tiba-tiba kayak ditusuk.
sama mantan lah dari belakang. Nah, ini ya gini, luar biasanya. Kenapa kalau saya bilang kenapa kita itu harus menangani lambung dengan cara yang benar? Karena saking vitalnya tadi peran daripada lambung ya, mengubah nutrisi yang kita makan, makanan yang kita makan menjadi nutrisi sel. Itu efeknya jelas luas sekali. Ya, efeknya luas sekali. Karena apa? Ya tentu saja kebutuhan tubuh kita, kebutuhan sel kita akan nutrisi akan terpenuhi apabila lambung kita dalam keadaan normal. Berarti saya pas kena itu, saya kan sebelum ketahuan banget tuh dari zaman kuliah ya, itu sebulan sekali pasti perut sakit. Ini udah kayak gajian PNS dok ya kan. Sebulan sekali pasti sebulan sekali terus melilit gitu ya. Mungkin kali ya. Itu saya anggap itu ya boomingnya pas 2016 itu langsung tuh. Bener nggak bangunnya kuat, nggak kuat. Nah saya mau tanya penyebab sih dok. Saya minum soda kagak. Terus minum air biasa aja, air putih yang direbus di rumah biasa aja. Apa dari makan dok? Saya makan tuh statis tuh. Cuman yang santan atau apa gitu. Kalau makan penang utang nggak makan? Nah itu kali ya pernah, tapi lebih dari 5 kali sih sering. Nah ini bisa itu. Itu sih penyebab utamanya. Bisa menjadi beban itu. Jadi beban kemudian dok kayaknya tuh. Penyebab gangguan lambung itu macam-macam. Ya, ada juga gangguan lambung itu tidak memberikan gejala. Tiba-tiba fungsinya turun aja. Gitu ya. Tiba-tiba fungsinya turun. Loh kok taunya dari mana kok lambungnya kok fungsinya turun? Tiba-tiba kita memeriksa faktor parameter metabolik, tiba-tiba ada gangguan. Itu sebenarnya indikator bahwa gangguan pada lambung juga. Ya. Kemudian macam-macam penyebabnya, karena misalnya karena infeksi ya namanya Helicobacter pylori. Helicobacter pylori itu juga bisa menyebabkan gangguan pada lambung. Lalu tadi itu yang GERD itu permasalahannya pada apa? Pada lower esophageal sphincter, maksudnya pintu yang masuk antara esofagus ke lambung itu dia mengalami kelemahan, sehingga apa yang sudah masuk di lambung itu dia bisa keluar naik, padahal yang kuat terhadap asam lambung itu hanya pada bagian lambung aja. Nah kalau dia naik ke esofagus maka dia akan bisa menimbulkan masalah. Oke. Ya itu banyak lagi masalah, misalnya juga karena faktor makanan yang kita konsumsi juga bisa. Ya, kemudian obat-obatan, ya misalnya minum obat pereda nyeri, ya dalam jangka waktu yang panjang itu juga bisa menyebabkan terjadi masalah ada gangguan lambung. Ya, nah itu penyebab-penyebabnya. Ingat, jangan salah menangani masalah lambung, karena salah menangani masalah lambung akan bisa menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Kemana-mana efeknya berarti ya, bisa ke organ lain atau penyakit lain. Jelas sekali. Jadi kalau dulu istilahnya ada namanya istilah mother of all diseases itu diabetes. Sebenarnya diabetes juga punya ibu, punya mother. Yaitu apa? Gangguan lambung. Jadi gangguan lambung itulah mother of penyebab utamanya. Lambung itu mother of mother berarti ya. Grandmother. Berarti kalau misalnya sakit gitu, ya udah kita nggak usah minum obat, didiemin aja. Itu bukan gitu. Pasrah gitu. Iya, maksudnya gimana nih? Jadi gini. Jadi menarik sekali ya, kalau misalnya kita sakit, kita jangan minum obat. Sebenarnya gini, ada sifatnya yang kalau misalnya sakit itu sesuatu menjadi nggak normal. Ya, kita normalkan. Kita tidak berhenti pada hal-hal yang sifatnya simptomatis atau mengatasi gejala, tapi kita cari penyebabnya. Ibaratnya gini, kalau rumah itu bocor misalnya, kalau kita itu sibuk, waduh nih kalau bocor beli ember. Oh kecil beli yang besar dong. Ya beli pel. Ributnya masalah itu nanti kalau hujan ya tetap bocor aja. Mestinya kalau bocor itu yang ditangani apanya? Sumbernya. Karena kalau enggak cuma kita fokus untuk menangani yang di bawah, mengabaikan yang di atas sudahlah. Sementara kita yang di bawah aja. Itu lama-lama jebol. Amrol. Rusak. Nah tadi dokter dulu ke dokter juga belajar bangunan tuh. Bangunan ya. Oh, syukur. Bajar ini nggak bisa kok nanya bajar kan ini. Kalau untuk rumah ceiling bagusnya berapa meter ke atas ya? Sudah nggak bocor yang bagus tuh gimana sih dok? Itu ya. Ya saya lanjutkan ya. Iya dok. Tadi sudah akhirnya makanan yang berkualitas sudah. Ya. Kemudian lambung yang bagus sudah ya tadi. Kemudian akhirnya bisa dihasilkan nutrisi yang
mencukupi lah ya, yang adekuat ya, yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sel dengan jumlah yang cukup. Nah, proses berikutnya adalah distribusi. Mendistribusikan nutrisi itu ke seluruh sel di tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, yang mendistribusikan siapa? Adalah darah. Oh, darah. Nah, itu harus dilindungi. Ya, supaya apa? Supaya dia tidak teroksidasi. Ya, nah ini menarik sekali ya dalam konteks untuk penanganan ini, karena memang kalau bicara masalah kesehatan itu ini luas banget. 2 hari. Iya, itu menjadi kepedulian banyak orang, Dok. Masalah darah itu juga kan, Bang Haji itu, Roma Irama juga bahas itu kan. Darah muda, darahnya para remaja. Itu masalah darah juga itu. Ya benar. Ya, menariknya kalau misalnya dalam segi praktisnya misalnya ya. Nah, ini kebetulan ini ada beberapa ini nutrisi ya. Nutrisi, produk-produk nutrisi yang memang spesial dibuat untuk itu. Ya. Ini ada AG ya. AG ini dibuat untuk merekonstruksi lambung. Jadi kalau lambung itu bermasalah, jangan cuma simptomatis aja. Karena kalau simptomatis kita akan terjebak pada suatu hal yang akan apa? Tadi itu membuat kondisi normal lambung jadi hilang. Seperti kita mengebiri fungsi lambung. Karena tadi pada waktu lambung itu gejalanya hilang, sebenarnya pada waktu itu lambung nggak berfungsi. Kayak manipulatif ya bukannya. Tapi lambungnya belum teratasi masalahnya. Kalau ada luka juga masih ada lukanya dan sebagainya. Iya, tetap nggak sembuh lah. Nah, diatasi dengan AG di mana ini memang untuk rekonstruksi lambung. Dia mengandung adapati resisten yang melindungi untuk dinding lambung, kemudian kolagen sapi yang untuk memperbaiki kalau ada gangguan anatomi di situ, gangguan pada lambung dia akan memperbaiki di situ, dan ada misalnya kandungan bekatulnya, ada oatnya, ya, di mana itu semua bukan saja bermanfaat bagi lambung, tapi untuk seluruh organ-organ yang lain. Pencernaan, ya, sistem pencernaan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kalau sudah dihasilkan nutrisi, maka yang melindungi di dalam darah dan tadi serangan yang bisa mengoksidasi adalah antioksidan. Nah, antioksidannya dan ikatan kompleks yang melindungi nutrisi itu dia dapatkan dengan L-Carnitine. Jadi kalau kombinasi itu ya dikonsumsi misalnya AG-nya sebelum makan, L-Carnitine-nya sesudah makan, wah lancar itu, sip itu. Kolaborasi berarti ya? Nutrisinya ada, dihasilkan, kemudian setelah nutrisinya ada, dia dilindungi di dalam darah. Ya, nah itu kalau misalnya untuk anak-anak, ya untuk yang masa-masa pertumbuhan, nah ini ya, ini Otulcro ini baik sekali nih, ya. Jadi ini bisa aku pakai, aku kasihin ke ponakan aku. Ya gini, kenapa kok saya bilang bagus ya Otulcro? Karena apa? Tadi yang harus kita lakukan adalah kalau kita itu mau menutrisi ya, anak-anak kan butuh nutrisi nih ya, yang cukup ya untuk pertumbuhan. Betul. Yang jelas nutrisinya harus memadai. Nah di sini Otulcro kan nutrisinya sudah memadai. Ya, kemudian dia juga bisa dipergunakan untuk apa? Memaksimalkan fungsi lambung tadi. Ya, jadi pada waktu dia masuk, selain dia memaksimalkan fungsi lambungnya, dia akan bisa memberikan nutrisi yang memadai. Jadi kalau anak-anak itu tadi itu, ya lambungnya nggak normal, kemudian apalagi nutrisinya tidak memadai, ya tentu saja pertumbuhannya, bukan hanya pertumbuhan ya, tapi juga perkembangannya akan terhambat. Tadi kan bicara soal lambung, Dok, nyambung dari umpan lambung, kan kalau bisa anak pengen jadi pemain sepak bola, pengen tinggi-tinggi itu, Dok. Iya, bisa tinggi kalau lambungnya nggak normal. Gimana bisa tinggi kalau nutrisinya? Betul. Nah kalau umpan lambung nggak bisa nyundur tuh, nggak susah ya, rebutan bola atas. Lewat terus. Repot ya. Kalau ada program ini ya, sekarang ini di mana nanti kemudian hari bisa menghasilkan atlet-atlet yang secara fisik bisa bersaing tentunya. Kalau bersaing itu mungkin tinggi badan juga menjadi ngaruh banget. Stamina. Pola itu ya, pola itu parameternya ya. Itu
Jadi tinggi badan mungkin bisa mencapai 180. Mantap itu kalau bisa gitu. Bukan hanya fisiknya tapi juga perkembangannya. Jadi secara mentalitas, jadi bagaimana cara dia berpikir itu juga terpengaruh juga dari faktor nutrisinya. Sumber nutrisi yang bagus apa itu, Dok? Makanan misalnya atau itu? Ya, gini nih ya. Kalau misalnya ini tadi tanya nutrisi yang bagus, nah ini menarik sekali tentang penerapan konsep Karnus ya. Poin yang pertama adalah pengaturan pola menu makan yang bagus ya, pengaturan makanan-makanan yang berkualitas tadi. Ada hal-hal yang sebenarnya yang kita sarankan tadi itu ya. Makanan yang berkualitas itu apa? Makanan yang mengandung semua unsur makro dan mikronutrien, ya jumlahnya cukup memadai, ya komposisinya seimbang. Apa saja? Misalnya ada karbohidrat. Untuk sumber apa? Sumber glukosa. Penting ini harus ada. Jangan kemudian nanti kepingin tampil ramping, nggak usah makan nasi karena nanti bikin gemuk. Itu aku banget. Tubuh kita butuh glukosa, yang nggak boleh itu berlebihan. Tapi cukup, jangan kurang, jangan pula berlebihan. Nanti biar kalian cukup 2 piring. Cukup 2 piring. Gitu ya. Itu. Karena butuh sekali sebagai sumber energi. Energi itu dalam bentuk ATP. ATP itu yang dipergunakan untuk semua proses di dalam tubuh kita. Proses metabolisme apapun itu membutuhkan ATP. Ya. Jadi kalau ATP-nya nggak ada, ATP-nya kurang, ya otomatis metabolisme di tubuh kita akan turun ya, terganggu ya. Oke, ya, termasuk tadi bagaimana cara mengkonversi nutrisi itu menjadi hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Protein untuk apa? Untuk zat pembangun ya. Gunakan untuk apa? Ya tadi untuk pertumbuhan ya supaya anak-anak bisa tumbuh sehat, tumbuh tinggi ya. Tumbuh maksimal. Kalau kurang ya diberi sumber nutrisi yang memadai. Ya, misalnya ini lihat ini ada nih kolagen. Ini sumber kolagen ini. Kolagennya kandungannya baik sekali. Untuk apa kolagen itu adalah protein utama penyusun jaringan ikat tubuh kita. Kalau dalam masa-masa pertumbuhan dikasih itu lambungnya bagus, di dalam darah dilindungi, nutrisinya masuk ini ya kalau misalnya diberikan untuk anak-anak, pertumbuhannya akan maksimal. Untuk orang-orang yang bermasalah, misalnya masalah tulang, kesendian dan sebagainya, juga akan bisa teratasi oleh program seperti ini. Itulah Dok ya, bagusnya Om Edi ini ya. Orang di mana-mana kan kalau di rumah, di ruang tamu itu kan foto keluarga yang dipajang ya. Ini ajang produk ini katanya bagian edukasi untuk tamu-tamu, hidup sehat. Itu Om Edi, temannya dokter itu hebat. Saya tadi kaget ini nih untuk cucunya kok makannya. Nah itu. Dari ini gimana? Bukan Om Edi, ini keponakannya ini kok makannya telur dadar terus. Makanya itu ya harus tetap berkualitas tadi itu makronutrien. Emang telur dadar apa salahnya sih Dok? Telur dadar itu Dok? Begini. Kan udah dikocok Dok. Ini masalahnya gini, bukan masalah telurnya, bukan masalah telurnya. Masalah kok enggak gini. Anak ini tiap hari sukanya makan telur dadar. Iya, banget mau makan yang lain. Sayur nggak mau. Tiap hari itu ketemunya telur lagi. Ya, telur itu ada manfaatnya, manfaat besarnya itu ada kandungan biotin ya pada telur. Itu penting sekali untuk pertumbuhan, metabolisme, imunitas. Nah, kalau dia itu makannya itu di dadar terus tiap hari, dia kan kehilangan manfaat daripada telur itu sendiri. Nah, kalau makannya telur terus tiap hari, dia kekurangan nutrisi. Jadi bukan malah tambah sehat, dia bisa menjadi sumber penyakit. Ya. Tuh, itu dikasih makanan yang lain tuh nangis. Pasti kita telur dadar tuh. Telur mata keranjang kali. Lalu gimana caranya? Kalau misalnya hanya makan telur aja setiap hari sekarang ini ya, semoga nanti kedepannya juga mau makan yang bervariasi. Caranya mengolah telur itu bisa direbus atau dimasak mata sapi. Terjadi pencampuran antara kuning dan putih. Kuning dan putih pada waktu bersama. Tuh. Karena nanti biotin yang ada pada kuning telur akan diikat oleh avidin dan itu
Berarti ini kuning kan betul mesti dicerain dulu ya. Harus dipisahin. Makanya dia kalau misalnya diceplok itu kan dia terpisah tuh antara kuning dan putihnya. Nah, itu gitu itu juga pada waktu kita membuat kue. Kalau misalnya itu telurnya. Iya, itu kan pasti di itu tuh. Iya kan? Lebih baik pilih aja mau pakai kuning telur atau putih telur. Karena fungsinya kan berbeda, Dok. Kalau yang putih mengembangkan. Tantangannya bagaimana supaya hafal banget putih mengembangkan. Iya, kalau yang putih mengembangkan, ya. Tantangannya ya gitu ya. Jadi gitu. Jadi salah satunya yang menjadi fokus ya, concern daripada penerapan konsep Thanos adalah makan makanan. Masih banyak yang misalnya yang menjadi pembahasan. Misalnya kalau misalnya makanan-makanan apa aja sih setiap hari yang kira-kira sehat untuk dimakan ya. Sebenarnya tipsnya adalah makanan sealami mungkin. Sealami mungkin. Hindari misalnya penggunaan margarin, ya, atau creamer nabati atau non dari creamer. Kenapa nih kok harus dibatasi? Kenapa, Dok? Nah, itu karena pembuatannya ya dua hal itu adalah berasal dari sebenarnya adalah lemak nabati yang dihidrogenasi, ya, sehingga dia bisa memadat. Tapi pada saat terjadi pemadatan itu dia otomatis menjadi lemak trans. Lemak trans itu berbahaya sekali. Itu terjadi pemadatan karena pas dia pulang kerja kali ya. Udah gak padat tuh elektrisitas ya kan. Jadi margarin ini yang suka bikin kue ya. Mohon maaf ya. Terus gimana dong? Ini solusinya. Nah, gimana solusinya? Ya pakai butter. Butter. Atau bisa diganti minyak aja. Minyak. Ya. Nanti boleh dicoba lah ya. Terus juga yang saya amati ini tadi juga saya lihat di meja tadi ada misalnya, mohon maaf nih ya, susu kental manis, mau dari creamer, itu kan susu-susuan ya, bukan susu. Ya, kalau misalnya mau susu untuk misalnya anak, ya beri fresh milk, ya fresh milk. Tapi jangan yang ada perisanya, karena itu masuk dalam makanan yang cepat saji, makanan kemasan itu juga kita tidak sarankan. Makanan modifikasi, di mana di situ biasanya mengandung bahan tambahan makanan sintetis, baik itu pengawet, pewarna, perasa, dan pemanis. Es krim durian. Itu bukan durian asli ya, tapi ada pewarna, pemanis, dan perisa. Terus gimana dong, saya suka itu durian esnya Pak, dia bikin es durian dari buahnya, pakai gula, nggak apa-apa. Nah, kemudian bagaimana untuk sehat? Ya kalau misalnya tiap hari ini kan kita suka makan makanan yang berminyak, bersantan, berminyak enak banget itu jangan dipanaskan berulang, ya. Atau kualitas pemanasannya atau masaknya misalnya lebih dari 6 jam saja. Karena nanti terjadi perubahan ya struktur molekul lemaknya, terjadi polimerisasi, jadi struktur molekul lemaknya itu menjadi sulit sekali untuk dimetabolisme dan itu bisa menjadi sumber dari penyakit. Apalagi mereka yang sekarang sedang sakit, metabolisme terganggu, ya metabolisme lemaknya terganggu, malah tambah berat kondisinya. Ya. Jadi bukan hanya cara memasaknya yang harus benar, alat memasaknya juga harus hati-hati. Harus diperhatikan ya. Semua sisi berarti ya. Jadi kalau masak itu ya, kalau masak paling dianjurkan itu yang dikukus, direbus, dipepes, ya di sayur. Kurangi ya namanya mungkin digoreng, ditumis itu kurangi, tapi hindari sebisa mungkin yang dipanggang, dibakar, diasap. Pokoknya ini benar-benar menarik banget sih ya. Ini banyak banget ilmu-ilmu baru nih, apalagi aku khususnya perempuan ya kan. Jadi kalau aku bisa simpulkan, ini buat pemirsa juga di rumah, pasti sebenarnya apapun yang kita konsumsi itu baik ketika kita konsumsinya dengan porsi yang pas dan cara membuatnya juga dengan yang pas. Jadi apapun sesuatu itu yang berlebihan nggak baik, kurang juga nggak baik. Betul gitu ya. Sekali. Terus buat aku sendiri nih sebagai perempuan, sebagai ibu juga kalau mau masak harus hati-hati dari alat-alat komponennya atau segala macam, terus caranya. Jadi sebenarnya telur nggak masalah ya dok ya. Yang penting bagaimana cara membuatnya. Cara memasaknya harus betul. Ya, dan nggak terlalu sering atau nggak terlalu berlebihan. Karena kita juga badan kita masih butuh vitamin-vitamin dari si telur itu sendiri. Gitu kan ya. Nah, digaji. Yang pertama jadwal. Jadi makanan itu jangan kita lapar terus makan. Makan lapar kan ada jadwalnya. Pagi, siang, makan malam. Iya kan? Ada jadwalnya. Betul. Ya.
Yang kedua, yang kedua adalah jenisnya. Kita pilih-pilih makanan yang baik, yang sehat dan menyehatkan. Ya, makanan sealami mungkin, hindari makanan-makanan yang modifikasi. Ya kan? Yang ketiga. Yang ketiga, dari yang baik untuk dimakan tadi, yang diperbolehkan untuk makan tadi, tetap harus dibatasi jumlah porsinya. Jumlahnya. Ya. Jadwal jenis jumlah berarti ya. Jadwal jenis jumlah. Ini sebenarnya bukan ilmunya manusia sebenarnya. Ini ilmunya Tuhan kita Allah. Kalau tadi yang kedua itu qul wasrabu wala tusrifu. Ya, istilahnya yang ketiga ya, yang membatasi. Makanlah ya, minumlah tapi jangan berlebihan. Yang kedua, jenisnya ya ayuhan nasu kulu mimma fil halalan thayyiban. Makan seluruh di dunia ini silakan dimakan. Tetapi yang halal dan thayyib. Yang halal tapi kalau nggak baik nggak thayyib jangan dimakan. Mungkin baik ya untuk masih halal. Tapi misalnya nggak baik buat saya nggak boleh makan. Ya. Jadi misalnya seperti itu. Gula misalnya bagi yang sehat misalnya oke. Bagi misalnya yang sakit ya harus dibatasi. Nggak boleh di-loss. Ya, memang harus begitu. Asalkan ini bisa dipegang, insya Allah kita sehat. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Dok. Soal mahasiswa telur tadi saya penasaran. Soal telur mata sapi. Itu sebaiknya menurut dokter kalau makan telur mata sapi itu sebaiknya 1 atau 2, Dok? Kalau 1 kan cuman gini, Dok. Lihat ya, apaan tuh? 2 kali ya biar seimbang. Ini sebenarnya saya belum menerapkan tentang penerapan konsep Karnus ya, masih banyak. Dok, nanti kan hari ini belum ketemu Om Edi. Dok kesini lagi, lain waktu kesini lagi, Om Edinya kita suruh pergi. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Dok, ngomong lagi sama kita. Ya nggak apa-apa. Nanti menjelaskan daripada saya ngomongnya 2 kali. Waktu ada beliaunya. Iya, betul. Saya ngomong 2 kali panjang lebar 2 hari 2 malam ini. Iya, betul, Dok. Tentu saya harus double. Betul, Dok. Karena ini gratisan ya. Anda kan ini kan yang misalnya saya ini undangannya Om Edi ini ada jamuannya dan sebagainya. Betul. Kalau Anda kan ini ya misalnya by accident ya. By accident. Nggak ketemu beliaunya, akhirnya ketemu sama Anda. Nah, akhirnya kita bisa berbagi. Berarti ini bukan saya lebih pintar tapi juga bisa kita berbagi sharing tentang ilmu. Karena sebenarnya sehat itu untuk semuanya, tapi untuk sehat itu butuh ilmu. Oh iya. Ini sebenarnya masih banyak banget kan ilmu Karnus yang bakalan dokter sampaikan, tapi di next session. Oke. Nah, makanya pemirsa di rumah setelah ini jangan bosen untuk ngeliatin podcast kita bertiga karena masih banyak banget ilmu-ilmu yang bermanfaat pastinya. Masih banyak. Masih banyak banget. Aku aja penasaran ya secara pribadi, apalagi pemirsa di rumah. So thank you so much Dr. Iswan untuk ilmu Karnusnya yang belum ada apa-apanya nih ya, masih banyak lagi. Masih buka Dima. Iya, pengantar aja ya. Jangan bosan ya dokternya buat main ke sini terus ngobrol-ngobrol sama kita sama Om Edi juga nantinya. Dan pasti pemirsa di rumah. Karena manusia itu sakit sebenarnya karena ada pelanggaran atas tadi itu algoritma sang pencipta. Tetapi pelanggaran itu apakah disengaja? Ada manusia yang kepingin sakit? Nggak ada. Ada dong. Manusia sakit itu karena ada aturan sang pencipta yang dilanggar, tapi pasti karena ketidaktahuan. Karena itulah butuh sehat, butuh ilmu. Oke, pemirsa di rumah, kalau gitu sampai ketemu lagi di next session bersama saya Dita Riantika dan juga partner saya ada Mas Wan dan juga Mas Iwel. See you.